Tuhan Yesus memberkati semua pemirsa Alpetra Ministry. Tuhan Yesus berkati sahabat Alpetra dimanapun kita berada. Shalom. Shalom sahabat Alpetra Ministry dimanapun Anda berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Dan kembali lagi di Alpetra Ministry Channel, masih bersama saya dan juga ada Om Yan yang akan membagikan sesuatu yang sangat penting sekali akhir-akhir ini. Gitu ya Om. Ini isunya banyak sekali perceraian, pernikahan antar sesama jenis, terus juga banyak muda-mudi yang pacarannya nggak benar, pernikahannya jadi kacau walau. Makanya di Alpetra Ministry ini Om, mohon kesediaan Om untuk memberikan kepada kita semuanya bimbingan pranikah online gitu ya, bimbingan pranikah secara online. Iya. Pernikahan itu kan sangat penting di masyarakat, itu harus mempunyai fondasi yang kuat ya, fondasi yang bagus dan kuat. Terima kasih sudah menonton tayangan kami. Jangan lupa untuk subscribe di channel Alpetra Ministry. Menguatkan iman dan bertumbuh bersama Kristus adalah kerinduan kami. Dengan menayangkan pemahaman dan pengajaran Kristen yang alkitabiah, kami berharap setiap tayangan yang kami tampilkan membuahkan kasih yang nyata di dalam Kristus. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Salam Maranatha. Ya, oke deh, sahabat Alpetra, supaya nggak terlalu lama ya, kita langsung aja nanya sama Om nih. Om, sebetulnya bimbingan pranikah itu perlu nggak sih Om di gereja atau di kalangan Kristen? Ya, itu bimbingan pranikah itu sekarang ini makin menjadi sangat penting. Iya. Karena kenyataannya adalah banyak pernikahan-pernikahan yang di tengah perjalanannya menjadi goyah ya, jadi goncang, dan kemudian berakhir dengan perceraian, atau kalau tidak bercerai juga itu antara suami dan istri itu sudah tidak bisa sehati lagi, sudah tidak bisa seia sekata lah begitu. Jadi ini sangat penting bimbingan pernikahan. Sangat penting ya Om, apalagi zaman sekarang ya Om, ini makin penting ya. Karena ini jadi pertanyaan juga Om, kalau pernikahan itu sebetulnya apa sih Om? Secara Kristen definisinya apa Om? Jadi pernikahan secara Kristen itu adalah perjanjian dan komitmen antara seorang pria dan seorang wanita untuk menjadi suami istri yang dikehendaki Tuhan, dan supaya menjadi berkat bagi masyarakat sekelilingnya dan juga bagi keturunan yang akan Tuhan berikan kepada pasangan ini. Gitu. Oh gitu ya Om. Terus dari definisi itu juga apa berarti memang wajib ya Om diberkati di gereja gitu? Nah, itu pemberkatan nikah di gereja itu, kalau di Indonesia memang itu sudah undang-undang ya, aturannya bahwa menikah itu harus secara agama dulu. Yeah. Tetapi untuk maknanya memang, kalau istilahnya kan di gereja itu kita menikah di hadapan Tuhan ya, Yeah. tentu disaksikan oleh hamba Tuhan. Jadi itu upacara yang ya orang bilang seperti sakral ya. Cuman kalau sakramen kan kita di Kristen hanya ada dua, yaitu sakramen baptisan dan sakramen perjamuan kudus. Meskipun di agama Katolik, kalau tidak salah nih ya, pernikahan juga merupakan sakramen. Gitu.
Tapi kita agama Kristen Protestan itu yang namanya sakramen hanya dua, yaitu baptisan kudus dan perjamuan kudus. Tetapi pernikahan ini juga tidak boleh dianggap seperti seperti sekular ya. Karena kan menikahnya di depan Tuhan, diberkati di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi pernikahan Kristen itu juga serius. Apalagi dengan pernyataan hamba Tuhan ya, apa yang dinikahkan, apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu serius sekali. Ya Om ya. Tapi orang kadang-kadang itu sih Om menggampangkan gitu, ribut berantem sedikit langsung keluar kata-kata yang tidak boleh diucapkan itu ya Om gitu. Nah itu sebabnya sebelum ada pemberkatan nikah itu perlu adanya bimbingan pranikah. Nah iya. Nah kan nikah itu satu hal yang serius, bukan hanya secara agama tapi juga secara masyarakat pun. Itu malahan kalau undang-undang di Indonesia itu mengharuskan pernikahan itu harus diadakan menurut agama lebih dahulu. Wow. Perlu dicatat. Oh, jadi memang harusnya secara agama dulu ya Om ya. Nah ini Om Ya. Pemberkatan nikah itu kadang ya Om, kadang gitu di beberapa gereja juga sih ada yang pemberkatannya katanya nggak boleh di dalam gereja Om, tapi di luar gereja gitu, entah di rumahnya, entah di samping gereja, entah di belakang ruangan gua. Itu kenapa Om? Kok bisa gitu ya Om? Itu karena tradisi gereja yang dipegang adalah bahwa menikah yang diberkati di dalam gereja itu belum pernah menikah sebelumnya dan juga belum melakukan itu hubungan suami istri. Nah itu jadi persyaratan gereja itu begitu ketat. Tetapi belakangan persyaratan itu sudah mulai longgar karena negara yang mengharuskan bahwa pernikahan itu baru sah kalau dilakukan secara agama lebih dahulu. Gitu. Oh, jadi itu ya Om, maksudnya nikah secara agama itu nikah siri Om, dan nikah secara negara gitu ya Om, secara hukum ya. Itu Om yang tadi jelasin. Ya itu undang-undangnya sekarang begitu. Jadi katanya pernikahan itu baru sah kalau sudah dilakukan secara agama lebih dahulu, baru dicatatkan di pemerintah, itu catatan sipil. Ya, nah, itu undang-undang lama lah, berapa tahun gitu. Nah ini ya sahabat Alpetra, nanti Om akan jelaskan secara khusus nih tentang aspek hukum dalam pernikahan. Tapi nanti ya, itu nanti ke depan. Kita belajar pelan-pelan dulu tentang bina pranikah ini ya. Nah, Om, itu juga Om, gimana ya Om? Apa yang memberkatinya Om? Yang memberkatinya itu harus pendeta atau boleh nggak misalnya majelis gitu atau penginjil gitu Om? Boleh nggak? Jadi itu setiap gereja sinodenya sudah membuat aturan, aturannya tidak sama. Tetapi kebanyakan memang itu yang melakukan pemberkatan nikah itu adalah pendeta. Tapi karena keterbatasan sumber daya manusianya, kadang-kadang diberi kelonggaran. Jadi apakah itu penginjil, tapi yang sudah menetap di situ, pokoknya hamba Tuhan, dan diberi mandat oleh majelis gereja setempat. Begitu. Pemberkatannya itu ya Om ya. Ya, tetapi kalau menurut undang-undangnya itu memang katanya yang penting itu menikah secara agama lebih dulu. Tidak ada penjelasan kalau secara agama itu harus pendeta kah atau penginjil kah gitu. Tapi secara agama. Ya Om, tapi kalau secara gereja gitu Om, apa ya, di tata tertibnya gitu atau di hukum gerejanya juga nggak ada ya Om, harus pendeta gitu yang memberkati gitu. Kalau menurut tata gereja yang dulu-dulu itu memang harus oleh seorang pendeta. Tapi tata gereja kan berubah, bisa menyesuaikan juga dengan undang-undang yang berlaku. Jadi kemungkinan besar
sekarang banyak gereja yang menikahkan orang dengan upacara gereja, tapi dilakukan oleh yang penting hamba Tuhan lah, gitu. Oh, Meskipun bukan pendeta. tapi itu berarti cuma sah secara Kristen gitu ya Om ya? Jadi sekarang tuh yang penting itu secara negara. Jadi secara negara sah, baru ya sah sebagai suami istri. Tetapi justru negara yang memberi hak atau yang memberi kuasa kepada gereja untuk menikahkan sebagai persyaratan untuk dicatatkan secara negara. Oh, catatan sipil itu tadi ya Om ya? Ya betul. Wah, ini makanya perlu diperhatikan nih ya sahabat Alpetra nih. Ini penting ini nih, walaupun kelihatannya sepele ya Om, tapi ini penting. Nah terus Om, tadi kan secara agama Kristen misalnya udah ya entah pendeta, entah hamba Tuhan, entah siapa gitu boleh menikahkan gitu ya Om. Nah terus itu tapi apa Om, kayak prosesinya itu loh Om, liturginya gitu, apa itu juga bentuknya seperti itu, baku gitu atau enggak Om? Jadi kalau liturgi atau yang khusus tentang pernikahan itu, setiap sinode gereja itu tidak sama persis gitu. Dan sekarang ini seringkali ya ada pendeta-pendeta yang merangkap sebagai pencatat sipil. Untuk pernikahan Kristen di gerejanya ada. Dan ada juga yang petugas catatan sipil itu diundang waktu pernikahan di gereja gitu. Gitu. Ya, jadi ada pendeta yang merangkap sebagai pencatat sipil dan untuk pernikahan ada juga gereja yang mengundang petugas catatan sipil itu datang ke gereja waktu ada pernikahan itu. Gitu. Makanya kalau lagi ada pemberkatan nikah gitu ya, kebaktiannya suka ada petugas itu ya Om, petugas catatan sipil ya gitu. Terus ditanya siapa nih saksinya gitu ya Om. Kalau saksi lain lagi. Lain lagi Om. Iya. Kalau saksi itu kan biasanya dari majelis gereja. Gitu. Biasanya. Gitu, tapi itu aturan gereja kan tidak sama. Menurut sinode masing-masing. Gitu. Ketentuannya beda. Jadi sekarang ini menurut undang-undang negara, pernikahan itu sah kalau sudah dilakukan secara agama lebih dahulu. Nah ini tidak seperti yang dulu-dulu. Kalau dulu gimana Om? Kalau dulu itu jadi agama ya agama, baru sahnya dicatatkan di catatan sipil pemerintah itu. Tapi kalau sekarang jadi sekaligus pernikahan secara agama itu tinggal dicatatkan aja dan itu sudah sah. Maka banyak pendeta yang merangkap sebagai pencatat sipil untuk agama Kristen. Gitu. Wah, ini perlu diketahui nih ya buat yang mau nikah nih, tuh cari aja pendeta yang merangkap biar nggak usah kecatat sih. Ya jangan begitu juga, kan itu jadi nanti merendahkan gembalanya yang tidak punya hak gitu ya. Jadi banyak gembala sidang juga yang belum tahu bahwa gembala sidang itu sebenarnya bisa mendapatkan hak untuk menikahkan dan mencatatkan gitu. Oke Om. Nah Om, sekarang jadi agak mundur dikit nih Om. Kenapa ya Om harus menikah gitu? Apakah harus gitu? Jalan terus, beli pilus. Kalau kamu serius, pinjamlah 100. Jadi ini untuk ketertiban di masyarakat ya, apalagi
institusi gereja ya, itu harus menjadi yang terdepan untuk melindungi kepentingan masyarakat, kepentingan pasangan yang akan menikah, dan kepentingan anak-anak yang akan dilahirkan dalam pasangan ini. Begitu. Jadi undang-undang sudah mengatur dan mendahulukan institusi agama, dalam ini gereja yang harus lebih dulu. Dan di situ kan ada persyaratan-persyaratan. Kalau dulu ada banyak gereja yang menikahkan aja. Tapi sekarang dengan undang-undang dari negara itu ya, jadi banyak sekarang gereja yang sudah menetapkan aturan yang lebih ketat untuk menikahkan pasangan-pasangan di gereja menurut agama. Wah, ini ternyata luas sekali ya Om. Ini yang mau nikah ini jadi nggak sembarangan nih. Wah, nikahnya harus diperhitungkan matang-matang, harus ikuti pembinaan pernikah. Nah, buat yang lagi ikutin bina pranikah, nah sambil nonton ini nih dari Alpetra Ministry dari Om, makin tercerahkan, pasti yakin saya Om. Oke Om, selanjutnya nih Om, kan itu juga kenapa harus nikah, karena memang di Alkitab juga ditulis ya Om ya, di kitab Kejadian ya Om. Oh ya, itu Adam dan Hawa dinikahkan oleh Tuhan ya. Iya. Ya, jadi ini bukan hanya kepentingan agama, tapi juga kepentingan masyarakat, kepentingan itu yang bersangkutan yang menikah, dan anak-anak yang akan dilahirkan dalam pasangan itu. Jadi banyak kepentingan juga, ya kepentingan masyarakat, ya kepentingan yang bersangkutan, dan kepentingan generasi penerus. Jadi ya memang ya Om, anak sampai ke anaknya ya Om ya, harus dipikirkan sebelum nikah ya Om. Nanti kalau punya anak, nah itu wah ternyata ini. Tapi jangan putus asa ya sahabat Alpetra Ministry yang mau nikah, maju terus. Ikut bina pranikah, maju terus. Maju terus, tapi harus memenuhi semua persyaratan, baik menurut agama maupun menurut pemerintah. Iya. Waduh. Nah jadi Om, sebenarnya apa kata Alkitab tentang pernikahan dan keluarga itu gimana Om sebetulnya? Jadi kalau Alkitab memberikan contoh-contoh dan ajaran, pertama kalau contoh yang itu mula-mula kan Adam dan Hawa dinikahkan oleh Tuhan Allah sendiri, dan ada kalimat di sana, apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tetapi kemudian di dalam perjanjian baru itu ada aturan-aturan yang menolong supaya pernikahan itu bisa langgeng dan bisa baik, dan demi kepentingan suami dan istri dan anak-anak yang akan dilahirkan dalam pernikahan itu. Jadi lengkaplah gitu kita memberikan ajaran. Tetapi karena keadaan negara dan masyarakat itu berbeda, maka kadang-kadang gereja memberikan aturan-aturan tambahan gitu yang sesuai dengan gereja dan masyarakat di tempat tersebut begitu. Oh iya. Jadi tujuan menikah dalam Kristen itu apa Om? Jadi tujuan pernikahan Kristen itu supaya suami istri sama-sama melakukan kehendak Allah dan memuliakan nama Tuhan, dan juga anak-anak nanti akan dilahirkan di dalam keluarga Kristen itu. Itu tujuannya. Jadi semua harus untuk kemuliaan Tuhan, dan juga supaya menjadi berkat lah gitu bagi sesama manusia. Ya Om. Nah ini Om kan kalau secara Kristen ya Om, pernikahan itu kan memang harus mengikuti Alkitab gitu, menciptakan pria dan wanita, terus juga dipersatukan oleh Tuhan menjadi satu daging. Tapi Om gimana kalau yang nggak nikah gimana Om? Oh, yang nggak menikah, itu diberi kebebasan asal dia bisa mengendalikan dirinya. Jadi tidak sampai dia berbuat dosa, misalnya percabulan atau ya itu hubungan suami istri dengan bukan pasangan yang sah.
Maksudnya Jadi kalau menikah itu tidak harus kalau dia bisa mengendalikan dirinya sendiri dan memang mau sendiri, mau hidup sendiri. oh gitu ya Om. Kan sering ditemui sih Om gitu, ada yang nggak mau menikah ya bukan karena dia sebagai tokoh agama atau apalah gitu. Biasa aja, tapi banyak yang nggak mau nikah. Apalagi sekarang di Jepang kan katanya fenomenanya orang pada nggak mau nikah Om. Ini dosa atau enggak Om? Buah kaktus, buahnya pilus, biar mulus, pinjam 100. Jadi kalau tidak mau menikah tapi juga tidak melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, ya boleh-boleh saja. Tetapi masalahnya kan banyak orang tidak menikah tapi juga memerlukan hubungan seks lalu melakukan yang disebut apa itu ya, jadi bukan berbuat zina istilahnya ya kan. Kalau berbuat zina kan menyeleweng, tapi jadi melakukan seks di luar nikah itu dosa, itu membahayakan diri sendiri dan masyarakat. Kalau yang apa Om, yang istilahnya selibat itu berarti gimana? Kalau selibat dan bisa mengendalikan dirinya sendiri, tentu saja tidak menjadi masalah. Oh, jadi masalah ya. Tapi kalau selibat dipaksakan, misalnya pejabat agama tertentu dipaksa tidak boleh menikah, tapi dia tidak tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Nah, itu kan bisa menodai agamanya. Jadi sebaiknya kalau dia tidak bisa mengendalikan nafsunya, ya jangan menerima jabatan keagamaan yang melarang untuk menikah. Ya Om. Nah ini malah dari sebaliknya dari itu ada kayak Daud gitu Om, istrinya banyak. Itu gimana Om? Salomo gitu, istrinya banyak. Gimana Om? Nah itu di perjanjian lama itu belum ada aturan yang jelas ya. Meskipun kalau dari contohnya Adam dan Hawa itu kan satu suami satu istri. Itu kalau contohnya dari Adam dan Hawa. Tetapi kemudian sudah dosa masuk, nah itu jadi merusak tatanan pernikahan dalam masyarakat itu. Terutama laki-laki yang merasa berkuasa, yang merasa lebih bebas, gitu. Jadi laki-laki itu suka mengambil istri lagi, gitu. Tetapi wanita karena di pihak yang lemah, ya tidak boleh, gitu. Tapi ada masyarakat yang itu, jadi malahan istri yang dominan dan bisa mempunyai suami lebih dari satu, gitu. Nah inilah keadaan masyarakat yang sudah dirusak oleh dosa. Tapi zaman modern ini di mana-mana setiap negara sudah mempunyai undang-undang pernikahan ini untuk melindungi baik pasangan maupun keturunan mereka. Jadi zaman sudah maju lah. Tetapi zaman sudah maju, tapi kan moralitas manusia itu tetap aja ada yang tidak mau mengendalikan dirinya, kan? Dan itu akhirnya ya kacau lah, kan? Itu keadaannya. Iya Om. Malah makin bejat ya Om ya. Gimana Om orang memutuskan atau pasangan yang mau nikah memutuskan kapan sebaiknya menikah? Nah itu kapan sebaiknya menikah ya. Jadi hal itu harus dirundingkan baik-baik oleh calon ya, oleh calon pasangan yang mau menikah dan juga rundingan dengan keluarga masing-masing, keluarga besar masing-masing. Karena orang menikah kan melibatkan keluarga besar masing-masing. Gitu. Kecuali kalau di masyarakat barat ya, itu mereka itu lebih individualis. Jadi kalau si pria dan si wanita yang ingin menikah itu kadang-kadang membuat keputusan dengan cepat aja. Gitu. Ya, tetapi negara kan sudah menyediakan undang-undang untuk melindungi baik pasangan yang akan menikah maupun anak yang akan dihasilkan dalam
pernikahan itu. Kalau menurut usia Om, nikah kapan sebaiknya Om? Nah, itu kalau menurut usia itu juga ada kaitan dengan masyarakat yang bersangkutan. Tetapi di Indonesia ini sudah ditentukan itu di dalam undang-undang pernikahan. Memang agak lebih longgar sedikit ya. Yeah. Tetapi artinya Indonesia ini cukup bagus menentukan batas usia menikah untuk wanita berapa, untuk pria berapa gitu. Oh iya Om. Wah, berarti tapi nggak melanggar kan Om? Kalau melanggar berarti melanggar undang-undang pernikahan gitu ya Om ya? Mungkin yang jadi masalah. Ya, tetapi karena masalah ini dianggap seperti urusan pribadi, kadang-kadang banyak pelanggaran tapi ditutup-tutupi. Gitu. Nah, nanti kalau udah ada masalah ya, apakah masalah suami dan istri ini atau anak-anak yang dilahirkan, sesudah ada masalah baru ribut, bingung bagaimana penyelesaian. Maka sebaiknya pertama taati undang-undang agama, aturan agama ya dalam banyak kitab, tapi juga hormatilah undang-undang negara. Gitu. Ya Om. Nah terus ini Om, sekarang kan banyak gereja yang mendukung pernikahan LGBT. Gimana pandangan Om tentang hal ini? Ya, kalau pendapat Om kan apa yang diajarkan di Alkitab aja ya. Jadi di Alkitab itu tidak ada contohnya pasangan lesbi menikah, pasangan gay menikah. Ada disebutkan tapi sebagai dosa tuh di 1 Korintus gitu ya. Jadi sebaiknya kita tuh pertama menurut aturan Tuhan, tapi juga menurut aturan alam. Jadi di dalam masyarakat itu kan ya ada pria, ada wanita, dan dari dulunya yang menikah itu ya satu pria satu wanita, tapi kemudian dirusak oleh dosa. Tapi kita sebaiknya kembali kepada Alkitab dan undang-undang negara. Diatur dengan baik ya Om. Terus juga kan di negara kita ini ada yang ngurusin ya Om, ada yang bagian keluarga berencana dan lain sebagainya gitu untuk pernikahan. Ini juga isu yang seru juga nih Om. Nah selain LGBT itu, yang beda agama nih Om, beda kepercayaan gimana ya Om? Ya, itu banyak orang yang berbeda agama atau kepercayaan ya, nekat mau menikah ya. Nah kalau sudah nekat begitu kan siapa yang melarang, yang bisa melarang? Tetapi akibatnya itu berat, karena agama atau keyakinan itu bagi manusia itu sangat mendasar. Jadi nanti kalau terjadi bentrok antara suami dan istri yang beda agama, beda keyakinan, itu penyelesaiannya bagaimana? Nah, sering berakhir dengan perceraian. Gitu. Nah, itu. Jadi ya kalau bisa sebelum menikah coba pikirkan masalah ini supaya jangan berbeda keyakinan atau berbeda agama. Apakah salah satu mengalah, tapi bukan mengalah demi menikah, tapi juga mengalahnya ya demi nanti keturunannya juga. Nah iya Om, iya Om, itu kan Om ntar jadi repot juga ya kalau udah punya anak, ikut papanya apa mamanya nih, ikut ini nih, waduh bingung juga jadinya Om. Terkadang juga jadi masalah yang besar ya Om ya. Itu ntar anaknya kasihan jadi berontak lah atau broken home lah istilahnya gitu, bingung dia gitu. Itu Om kalau seandainya salah satu mengalah itu gimana ya Om? Pindah agama atau pindah keyakinan, tetapi dengan alasan supaya diberkati dan juga mengalami keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah itu kan, jadi bagus. Ini bukan merendahkan agama lain, tetapi kan ini kan Kristen kan bukan sekedar agama. Meskipun banyak ya, itu persentasenya sampai 50%. Bahwa orang Kristen itu 50% hanya agama saja, lahiriah, tapi 50% lagi mengalami keselamatan lahir baru, menjadi anak-anak Allah di dalam hatinya.
bukan hanya pengakuan belaka gitu. Ya soalnya itu sih Om, katanya anak-anak manusia kan cantik-cantik Om. Jadi anak Tuhan pada ini Om tertarik. Nah itu penafsirannya ya di zaman Nabi Nuh itu ya. Iya. Jadi apa bedanya anak-anak Allah dan anak-anak manusia? Itu ada yang menafsirkannya terlalu jauh. Anak-anak Allah itu katanya bangsa malaikat jatuh cinta sama banyak bangsa manusia, itu penafsiran yang keliru. Secara sederhana saja, anak-anak Allah yaitu mereka yang beriman kepada Allah dan mengalami kelahiran baru ya, atau identitas baru sebagai anak-anak Allah. Nah kalau anak-anak manusia itu ya manusia biasa lah. Jadi mereka itu kan banyak di situ dan cantik-cantik. Kenapa? Karena yang belum menjadi anak-anak Allah secara rohani itu kan mereka lebih bebas untuk mempercantik dirinya gitu ya, dipoles-poles lah gimana gitu ya. Jadi maka itu disebutkan anak-anak manusia kelihatannya lebih cantik, lebih bisa dandan lah gitu. Tetapi juga supaya jangan salah paham, perempuan-perempuan Kristen meskipun sudah lahir baru boleh dandan, cuman jangan jadi kayak boneka gitu. Jadi tetap harus mempunyai kepribadian. Itu kepribadian itu jauh lebih penting daripada kecantikan secara lahiriah. Ya, Om. Inner beauty Om. Inner beauty. Ya, jadi perempuan Kristen juga boleh cantik ya. Itu bagus, cantik itu kan bagus. Hanya jangan jadi berlebihan. Nah itu ya Om. Kadang yang berlebihan itu jelek ya Om. Terlalu berlebihan itu jelek. Semua yang berlebihan jelek. Iya Om. Oke Om, satu lagi nih Om, pertanyaannya, berapa lama Om bina pranikah itu sebaiknya diikuti oleh pasangan yang mau menikah? Nah, bina nikah itu ya di dalam gereja yang Om dulu layani ya, itu 6 bulan. 6 bulan. Tetapi dilanjutkan sesudah menikah ada gitu ya. Ada banyak gereja yang menentukannya lebih longgar lagi. Jadi hanya misalnya 2 bulan atau berapa lama. Tetapi gereja-gereja yang demikian itu juga menyediakan bina rumah tangga. Gitu. Jadi kita juga tidak menyalahkan ya. Cuman itu jadi karena banyak orang mau menikah buru-buru gitu, tergesa-gesa. Jadi maka gereja bagaimana ini menghadapi masalah ini? Lalu oke lah, karena bina pernikahnya dipersingkat, tetapi bina rumah tangganya diperpanjang gitu. Ya. Nah ini nanti yang akan terus kita share ke para sahabat Alpetra ini ya. Jadi setelah bina pernikahan nanti apa aja ikuti terus pokoknya di channel ini. Om, itu 6 bulan itu Om setiap 1 minggu 1 kali atau gimana Om? Kalau 1 minggu sekali berarti cuma 24 kali pertemuan dong Om. Ya itu pun kalau dijalani dengan sepenuhnya lumayanlah 6 bulan, jadi 6 kali 4 gitu ya bimbingan pranikah. Itu sudah lumayan untuk bimbingan pranikah. Gitu. Tetapi banyak gereja juga yang sudah mengadakan acara-acara pembinaan rumah tangga muda, pasangan muda gitu. Ada juga pasangan lansia. Ada gitu. Ya. Itu kan orang kalau sudah tua kan ya kadang-kadang adatnya itu makin keras. Nah, tetapi itu bisa ditangani oleh ada komisi dewasa, ada komisi wanita, ada komisi pria gitu. Ada gereja macam-macam lah caranya bagaimana supaya pasangan-pasangan itu menjadi awet dan memuliakan nama Tuhan. Ya Om. Om, waktu bina pranikah juga apa diajarin ini enggak Om? Nanti sebaiknya kalau punya anak 1, 2, 3, apa 11 gitu. Iya. Jadi pada umumnya
itu ada dibicarakan bahwa kalau menikah jangan punya anak banyak-banyak gitu. Iya. Jadi sebaiknya ya 2 gitu ya. Iya. So, kalau 1 itu nanti menjadi anak manja. Iya. Ya. Nah, tetapi kadang-kadang itu kesepakatan 2 orang itu suami dan istri ya, punya berapa anak gitu ya. Iya, iya, Om. Nah, jadi yang akan di sini sebaiknya gitu. Ya kembali ya. Jadi kalau 1 anak nanti manja. Ya kalau 2 anak bagaimana kalau satunya nanti meninggal? Iya. Jadi kita hanya tidak memberikan patokan yang harus begini harus begitu, tidak lah. Jadi Iya, Om. pasangan suami istri harus banyak berdoa dan memikirkan yang terbaik dan sepakat. Nah, itu dia tuh Om. Jadi sebelum nikah tuh banyak ya Om yang harus diomongin ya. Anaknya nanti mau gimana, terus mau tinggal di mana, mau apa segala macam, banyak banget ya Om. Nggak mudah gitu. Tapi juga bukan berarti nggak bisa dilewati ya. Ini pasangan-pasangan yang mau menikah, ikuti aja aturannya yang ada di gereja kata Om tadi Om. Nah Om, itu tadi pertanyaan terakhir saya Om. Nanti selanjutnya di episode selanjutnya kita akan lebih jauh lagi, masih dalam seri pembinaan pranikah sama Om. Jadi sahabat Alpetra jangan sampai ketinggalan episode-episodenya. Nah, Om, untuk menutup di sesi pendahuluan kita ini di Bina Pranikah, Om tutup dengan closing statement. Silakan Om. Jadi untuk pasangan-pasangan yang mau menikah itu harus yakin lebih dulu apakah ini jodoh yang disediakan Tuhan atau bukan, dan apakah juga bisa sungguh-sungguh saling mengasihi sehidup semati. Gitu. Jadi karena kalau sudah dinikahkan secara Kristen itu kan apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi jangan bilang jatuh cinta 1 hari terus buru-buru daftar gitu ya. Nah itu sebaiknya dipikirkan, dan kan itu penting kecocokan ya antara suami dan istri. Nah, tapi jangan sampai ada hubungan di luar hubungan seks di luar nikah ya. Gitu. Jadi supaya ada penyesuaian ya, karena kepribadian pria dengan kepribadian wanita kan tidak sama. Gitu. Jadi itu harus ada saling memahami satu sama lain, dan itu perlu waktu. Nah, kalau pikir-pikir bisa nih dilanjutkan, ya baiklah. Nanti keluarga besar masing-masing juga harus dilibatkan, gitu, supaya ya kuatlah dukungan dari keluarga besar masing-masing, gitu. Beda dengan di Barat, gitu ya, di Amerika atau Eropa, itu urusan orang tua lah, gitu. Tapi kalau di Indonesia kan kita ini menganut sistem semua itu keluarga besar dilibatkan, gitu. Tapi kalau soal cinta, ya itu memang pribadi masing-masing, gitu. Tapi kalau soal menikahnya, itu keluarga besar, 2 belah pihak harus dilibatkan. Gitu. Ya. Jadi gitu. Ya. Terima kasih Om untuk penjelasannya tentang pembinaan Bina Pranikah ini di sesi pendahuluan kita ya Om. Jadi Sobat Alpetra jangan sampai ketinggalan, terus ikuti di channel Alpetra Ministry, dan terima kasih Om atas penjelasannya. Tuhan Yesus memberkati, tetap sehat ya Om. Shalom, Maranatha.